teknis budidaya jagung secara organik di dataran rendah dan menengah. Saat ini, jagung telah menjadi kebutuhan pokok oleh sebagian masyarakat dunia untuk dikonsumsi sehari-hari sebagai pakan ternak, sebagai bahan dasar dari kosmetika dan obat-obatan, serta energi. Tanaman jagung relatif mudah untuk dibudidayakan dibandingkan dengan tanaman lainnya. Jagung memiliki permintaan pasar yang tinggi karena kaya akan kandungan karbohidrat dan protein yang cocok untuk dijadikan sebagai pengganti beras serta gandum. Untuk jenis jagung yang dibudidayakan bisa dimulai dengan menanam jagung organik dengan cara budidaya organik. Dalam budidaya jagung, kita bisa menggunakan lahan bekas sawah ataupun bisa menggunakan sistem bedengan atau ditanam tegalan. Jika jenis lahan yang dipakai bekas sawah, maka perlu memperhatikan kondisi lahannya. Sebaiknya lahan tersebut tidak tergenang air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo, apa kabar petani maju Indonesia? Saya doakan pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan kita semua mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Pada hari ini kita akan membahas hal yang istimewa dan penting, yaitu bagaimana budidaya tanaman jagung hibrida secara organik. Hal ini kita lakukan untuk memenuhi permintaan bukan. Teknis budidaya jagung hibrida secara organik. Yang pertama adalah pengolahan tanah maksimal atau maksimum tillage, di mana kita melakukan pembajakan singkal dan garu. Pembajakan singkal kita lakukan 2 kali dan diratakan dan dirapikan dengan menggunakan garu sehingga mempermudah kita dalam proses penanaman maupun penyebaran pemupukan, serta aplikasi serta pengendalian gulma. Penggunaan pupuk kotoran hewan atau kohe, yaitu campuran kotoran ayam dengan kotoran sapi atau kambing dengan perbandingan 1:1 sebanyak 6 ton per hektar, dilakukan pada saat kita selesai melakukan pembajakan dan penggaruan. Kotoran ayam akan menjadi penyedia asupan nitrogen bagi tanaman, hal yang penting buat tanaman jagung, dan kotoran sapi atau kambing untuk menyediakan hara, fosfat, dan kalium bagi tanaman. Kedua adalah pemilihan benih yang bermutu dan unggul. Pemilihan benih yang bermutu dan unggul disesuaikan dengan lokasi penanaman dan ketinggian area. Hal ini penting untuk kita mendapatkan hasil maksimal. Terutama adalah yang relatif tahan atau toleran terhadap serangan penyakit dan hama. Performa tanaman bagus dan hasil produksinya tinggi. Yang ketiga adalah penanaman dan pemupukan. Penanaman dilakukan apabila tanah sudah siap untuk ditanam, yaitu sudah siap diberikan pupuk. Lalu pelakuan benih dilakukan standar. Pelakuan benih dilakukan untuk menjamin pertumbuhan awal dan perkecambahan berlangsung dengan baik dan sempurna. Sebaiknya kita menggunakan zat pengatur tumbuh alami. Penunggalan dengan kedalaman 3-5 cm satu benih per lubang tanam, dengan jarak tanam 75 x 25 cm atau 75 x 20 cm sesuai sistem tanam yang kita pilih. Pemupukan
Pemupukan dilakukan 5 kali, yaitu 2 kali pada tanah dan 3 kali pada daun. Pemupukan pada tanah menggunakan pupuk kompos atau pupuk kohe yang sudah matang dengan jumlah 6 ton per hektar. Sedangkan pemupukan pada daun atau penyemprotan menggunakan pupuk daun atau pupuk organik cair atau pupuk pelengkap cair yang unsur haranya lengkap. Pemupukan pada tanah yaitu dilakukan pertama pada saat penanaman. Jadi waktu penanaman, pupuk kompos sebanyak 6 ton per hektar diaplikasikan sebagai penutup lubang tugal. Lalu pada saat umur tanaman 21 hari setelah tanam, pupuk kompos sebanyak 6 ton per hektar diberikan per batang tanaman. Selanjutnya adalah pemupukan pada daun. Pemupukan pada daun dilakukan 3 kali, yaitu menggunakan pupuk yang mengandung hara makro lengkap N, P, K, Ca, Mg, dan lain-lain. Waktu penyemprotan pupuk daun adalah pada saat tanaman berusia 40 hari 11 tanam, 28 hari setelah tanam, dan 40 hari setelah tanam. Penyemprotan dengan droplet embun dilakukan pada sore hari sekitar jam 15.30 sampai jam 16.30. Keempat adalah penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan secara manual menggunakan cangkul atau dicabut. Kalau menggunakan cangkul sekaligus juga melakukan pembumbunan. Waktu penyiangan gulma dilakukan pada saat tanam berumur 14 hari setelah tanam dan 40 hari setelah tanam. Penyiangan dengan cangkul pada usia 40 hari setelah tanam sekaligus dengan pembumbunan. Pengaturan air atau pengaturan drainase air. Tata guna air dan pengairan dilakukan setiap minggu. Monitoring dilakukan setiap minggu sehingga tidak ada pertanaman yang tergenang air. Pengaturan dengan cangkul sekaligus melakukan tindakan sanitasi area. Pengendalian hama penyakit yaitu yang keenam dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah kultur teknis, yang kedua adalah menggunakan musuh alami baik parasit atau predator. Sedangkan yang ketiga menggunakan pestisida nabati yang kita buat sendiri. Sebaiknya juga dilakukan dengan mengkombinasikan pestisida dengan menggunakan zat pengatur tumbuh atau ZPT sesuai dengan kondisi umur tanaman, maka menggunakan aksin, giberatin maupun sitokinin. Insektisida nabati untuk serangga, bakterisida nabati untuk bakteri, dan fungisida nabati untuk melakukan pengendalian terhadap penyakit patogen cendawan. Perawatan tanaman jagung. Perawatan tanaman dilakukan dengan tetap melakukan inspeksi, supervisi, dan melakukan tindakan pengendalian hama, penyakit, serta pengendalian gulma. Panen. Panen dilakukan apabila tanaman sudah cukup umur, yaitu apabila kelompok sudah berwarna coklat, daun sudah mulai mengering, dan tongkol dan biji apel ditikan, dan adanya black layer pada bagian dasar biji.